وتمجيدا واستغفارا
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مطراء بفخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بيضت بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا وشاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله على تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma alim salawatika wa salamaka ala abdika al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad kafana bihi uswah wa qudwah wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin a'immatina fi kulli ibadatin wa fi kulli ta'ah ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wasi'a. Berikan kepada kami ya Allah rezeki halal yang lancar dan berkah. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala. Berikan kepada kami semuanya amal taat yang Engkau kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para hadir ulama, tokoh masyarakat setempat, terkhusus kepada Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas beserta staf-stafnya dan kepada seluruh para jamaah sekalian yang senantiasa selalu mendapatkan nikmat sehat walafiat. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, terkhusus kepada Bapak Haji Munib, Ustaz Dani dan segenap para jajaran Takmir Mushola Al-Ikhlas. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang suka membahagiakan orang. Digolongkan termasuk orang-orang yang suka berbuat kebaikan dan digolongkan termasuk orang-orang yang selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kita tausiah 30 menit, tapi karena tempatnya baru kita nambah selesai. Ya mudah-mudahan insya Allah walaupun waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para donatur, kita doakan mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, tambah berkah, dipanjangkan usianya, diberkahi usianya, dan mudah-mudahan tempat ini insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Di antara jenis amal perbuatan taat, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah, paling banyak pahalanya, paling gede ganjarannya, yaitu idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang tersebut. Kita tahu kebahagiaan itu ada yang kembali kepada jasad, ada yang kembali kepada roh. Artinya kalau kita memberikan sesuatu tersebut ada kalanya manfaat hanya sekedar untuk jasad. Ada juga sesuatu yang kita berikan tersebut manfaat kembali kepada ruh. Ini pertama. Yang kedua, ada kemanfaatan yang dari kita berikan kepada orang lain, itu manfaatannya hanya sesaat, di hari itu, di saat itu. Ada juga kemanfaatan itu yang bersifat terus menyambung selama-lamanya. Dari ini keterangan, maka dari dua hal ini, kemanfaatan yang kembali kepada jasad dan kemanfaatan yang kembali kepada ruh, kira-kira yang lebih afdal yang mana? Ruh nomor jasad? Jasad nomor ruh? Memberikan makanan kepada orang lain itu manfaat, dan itu membahagiakan orang. Tapi kemanfaatan secara zatnya kembali kepada jasad. Tapi kalau mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu kepada orang lain, mengajarkan akhlak budi pekerti, mengucapkan salam kepada orang lain, menyapa dengan sapaan kepada orang lain, itu kembali kepada jasad atau kembali kepada ruh? Kembali kepada ruh. Perbedaannya apa? Kalau jasad ini, kalau ajal tiba, jasad ini berada di bawah ruh, di bawah tanah. Tapi kalau ruh, boten. Kalau ruh naik ke atas. Sebab ruh ini yang nanti akan sampai kepada akhirat. Sehingga dari ini contoh, maka rasa kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain itu bisa kembali kepada jasadnya orang, juga bisa kembali kepada ruhnya orang. Dari dua hal ini yang paling utama adalah kemanfaatan yang kembali kepada ruh. Yang kedua, kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain itu hanya sesaat. Ada juga kemanfaatan yang bersifat abadi selama-lamanya. Semisal ada orang lapar, ada orang haus, itu kan butuh bantuan. Butuh apa? Bantuan. Kalau tidak minum, bisa juga dia akan mati.
kita kasihkan dia seceguk air sehingga hilang hausnya. Itu kemanfaatan sesaat. Kemanfaatan apa? Sesaat. Tapi kalau musola yang Anda tempati, masuk tujuan itu. Tapi kalau musola yang kita tempati, musola apa sudah masjid bisa? Insyaallah masjid. Insyaallah. Itu ada seperti masjid dan berkah. Segala sesuatu yang masuk ke dalam musola secara khusus, ini apakah sesaat? Mungkin jawab. Betul. Ini akan abadi. Ini akan kekal selama-lamanya. Setiap orang yang masuk ke dalam musola ini, dia akan merasa senang, merasa bahagia. Sehingga tadi saya sampaikan kita ikat 30 menit kita orang jernih, saking nyamannya, AC-nya sejuk, lampunya luar biasa. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan lancar semua urusan kita. Pada hari ini mudah-mudahan musola kita dimakmurkan oleh Allah. Amin. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rumah Allah ini kemanfaatannya bukan sekedar jasad, tapi juga manfaat untuk ruh. Menambah kesejukan dalam kita sholat, nambah kekhusyukan dalam sholat. Terawih kalau bisa jangan pakai full ya kafir. Gitu. Kalau malam 1 juzuk, mungkin musolanya ada. Jadi setiap kali kita datang, baik sholat jamaah, baik hadir majelis taklim, itu kita rasakan bukan sekedar jasad, tapi juga kita rasakan terkait tentang yang namanya rohani. Dan setiap kemanfaatan yang masuk ke dalam masjid atau ke dalam musola secara khusus itu bersifat abadi, kekal selama-lamanya. Kalau contoh lagi, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, itu kan program jamaah tarawih itu belum ada. Di zaman Nabi, tarawih secara berjamaah itu belum ada, belum ada. Tinggal Ramadan, Nabi itu cuma keluar ke masjid beberapa malam saja. Ada yang mengatakan 1 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Setelah itu Nabi tidak keluar. Kenapa? Karena setiap kali Nabi masuk itu yang sholat di masjid itu ramai, full. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin. Beliau takut kalau sholat tersebut diwajibkan oleh Allah, sehingga beliau menghindar, tidak ke masjid. Bukan permasalahan permasalahan maaf mungkin bukan, tapi karena takut nanti Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya sholat. Sampai Kanjeng Nabi meninggal dunia seperti itu, nggak ada tarawih jamaah. Dilanjutkan oleh khalifah yang pertama, gimana itu sahabat sinten? Abu Bakar Siddiq berjalan seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Setiap Ramadan per individu sholat masing-masing, tidak ada program berjamaah. Wafatlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan khalifah yang kedua yang bernama sahabat Umar bin Khattab. Mulai diadakan dengan ijtihad beliau. Beliau melihat ada orang kok sholat diri sendiri-sendiri, ini baiknya dijadikan jadi satu. Sehingga program sholat berjamaah itu adanya di zaman sahabat Umar bin Khattab. Tapi kalau program sholat malam sudah dahulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya dengan inisiatif beliau sahabat Umar mengumpulkan laki-laki jamaah sendiri diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian perempuan dikumpulkan secara sendiri diimami oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu wa ardahu. Berjalan terus. Setelah wafatnya sahabat Umar diganti khalifah yang ketiga yaitu sahabat Utsman bin Affan. Kemudian intinya sahabat Utsman melihat kemakmuran masjid bertambah. Karena dulu tarawihnya masing-masing, sekarang tarawihnya digalang secara berjamaah. Ini yang ingin saya sampaikan, kemanfaatan terkait tentang urusan rohani. Sahabat Utsman ketika menjadi khalifah yang ketiga sudah terfasilitasi di masjid ada jamaah tarawih. Dan itu yang membuat pertama adalah sahabat Umar bin Khattab, sehingga beliau mendoakan sahabat Umar dengan doa sebagai berikut: Nawwarallahu qabrak ya Umar kama nawwarta masajidana. Umar, semoga Allah menerangi kuburanmu sebagaimana engkau telah menerangi masjid kami. Menerangi apa? Pakai lampu. Menerangi apa? Pakai apa? Apa yang dimaksud menerangi itu? Zaman dahulu orang PLN. Tidak ada. Yang dimaksud menerangi adalah menerangi dari segi rohani. Barokah kerja kerasnya sahabat Umar membuat program sholat berjamaah mulai saat itu sampai saat ini kita tarawih, itu masuk dalam jariyahnya sahabat Umar bin Khattab. Jariyahnya. Jadi secara khusus bulan Ramadan ketika ada jamaah tarawih di sini, di sana, semuanya kita ingat. Selain Rasulullah yang pertama kali menerangkan dan melaksanakan qiyamul lail secara khusus adalah program jamaah ditampakkan dan disiarkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksud kurang itu, setelah mushola ini terbangun dengan rapi, bagus, mudah-mudahan dohir dan muatin. Ayo kita syukuri bersama-sama. Tujuan kita merenovasi musola, tujuan kita merenovasi masjid, tujuannya apa? Agar membuat diri kita semangat untuk jamaah, semangat untuk ngaji. Lah musola apik, masjid apik, gak ono wonge didel. Wong didel malih. Lah nggih to. Dengan adanya takmir yang begitu bekerja keras, baik dengan dananya, lingkungannya, baik dengan dananya, dengan hartanya, semuanya tujuannya apa? Yuk bareng-bareng kita masuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royong bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya kebaikan dan kerjasama untuk melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi seluruh para donatur mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Seluruh para donatur insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah dan insyaallah usahanya terus dikasih kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus dan umumnya kita semuanya amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan terkait mengenai masalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Nabi yang dikasih kelebihan oleh Allah, bisa keluar dari alam dunia dalam kondisi masih hidup. Dalam kondisi masih hidup. Kalau biasanya kita dengar orang itu keluar dari dunia alias meninggal, tapi ini bukan. Keluar dari alam dunia dengan jasadnya, rohnya, pakaiannya, bahkan sendalnya pun keluar dari dunia
tembus sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, melihat aneka ragam bentuk isi surga, melihat aneka ragam bentuk kemaksiatan yang ada di neraka. Di antara hal yang telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW adalah istana di surga yang bernama Darul Farah. Darul Farah. Istana tertulis istana kebahagiaan. Tertulis Darul Farah, istana kebahagiaan. Dalam hadisnya beliau menyampaikan inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah. Aku masuk surga dan di dalam surga aku melihat ada beberapa istana, di antara istana yaitu istana yang bernama Darul Farah. Para sahabat ketika mendengarkan kabar tersebut timbul motivasi. Lalu kemudian mereka mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu istana? Mudah-mudahan untuk kita semuanya. Dipun jawab kali kanjeng Nabi, liman farrahas sibyan. Itu istana akan dimasuki hanya orang-orang yang ketika di dunia membahagiakan anak-anak kecil. Membahagiakan siapa? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil saja kalau kita bahagiakan, janjinya Allah di surga dapat istana. Pulau Tangguh. Tidak kan ini bukan anak kecil, ini juga ini coklat 5 dengan duit 1 juta milih mana? 2 juta, gak ada cacilin itu. Cacilin milih coklatnya daripada uang 1 juta. Artinya apa? Terkait tentang membahagiakan orang, ini di atas segala-galanya pintu amal. Setiap ada anak kecil, kadang-kadang kita nggak perlu ngasih, kita ajak main-main juga sih. Apalagi yang masih punya bayi di rumah. Oh, Ustaz Tinggi. Kesempatan kita gendong sambil tinggi-tinggi anak isopo yo, kok ganteng banget. Bapak isopo yo, anak itu senang. Tertawanya cacilik. Itu kalau jenengan niati sudah pintu surga. Gila mungkin. Tapi pergaulan yang ngasih caci, pokok banget. Tadi dicap ngasih, karena gemes sih, bukan apa-apa. Kita kembali, man farrah as-sibyan, sekelas anak kecil. Kalau kita ngasih sesuatu nggak perlu pakai banyak-banyak, hanya sekedar berapa ciki-ciki atau coklat atau berapa perak lah. Itu anak kecil sudah bahagia. Kebahagiaan anak kecil di dunia yang ada kaitannya tentang roh, maka Allah Ta'ala tidak segan-segan, Allah Maha Kaya, akan siap membangun istana untuk kita semuanya dengan istana yang bernama Darul Farah. Bagaimana kebahagiaan diberikan kepada orang yang sudah dewasa? Bagaimana diberikan kebahagiaan kepada orang yang sudah tua? Kita naik lagi, kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, kebahagiaan kepada keluarga kita, kebahagiaan kepada guru-guru kita, kebahagiaan kepada para sahabat, kebahagiaan kepada para anbiya, kebahagiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau seandainya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah Rasulullah akan senyum kepada kita. Wabil khusus akan merasa bahagia dan bangga atas kegotong royongan warga setempat rela untuk berbagi hartanya demi
demi untuk kejayaan Islam, demi untuk kemakmuran masjidnya Allah dan musallanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamim Ad-Dari, sering saya sampaikan, Tamim Ad-Dari itu dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, sahabat muhajirin. Sampai di kota Madinah, beliau menaruh uplik, nutas uplik, ditaruh di Masjid Kanjeng Nabi. Jangan bayangin Masjid Kanjeng Nabi dulu seperti apa? Dari pelepah, gitu, dari nopo pohon kurma. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Apalagi yang sering-sering umroh ngertos cuaca dingin seperti apa seadanya. Mudah-mudahan sehat beliau walafiat, sehat Pak Mori, mudah-mudahan sehat dan seluruh jajaran takmir sehat walafiat termasuk penasehatnya. Amin ya rabbal amin ya arhamar rahim. Itu ditaruh uplik. Tahu uplik itu kalau dicentelkan itu kira-kira menerangi ruangan seberapa meter kali meter? Kanjeng Nabi keluar masuk ke masjid, lihat masjidnya terang dengan terang dari publik. Kita belajar menghargai kebaikan orang. Rasulullah mengurus iki umurnya sopo, mengajarkan kepada kita. Iki manfaat gayaku, sing asale ke arah dalam tambah roh. Ini manfaat. Sing asale orang membaca nggak kelihatan, sekarang membaca diurusi ya. Karena ini kebaikan. Artinya apa? Kita nggak boleh lupa dengan kebaikan orang. Masuk ke musola ini, masya Allah, aslinya sejuk. Sopo ya, sing nggak asih. Doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Kita punya regane pira ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sopo ya didoakan. Nah, minimal kalau kita belum bisa memasukkan harta kita, minimal kita ikut senang, ikut cinta kalau ada orang melakukan suatu kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikategorikan orang mukmin, jangan menganggap diri kalian orang mukmin sebelum kalian itu senang terhadap apa yang dicintai oleh orang mukmin yang lain. Kemakmuran musalla, alhamdulillah. Mungkin ada orang nggak bisa hadir karena mungkin keterbatasan waktu. Mewah senang, alhamdulillah. Musalla makmur. Lihat sholat 5 waktu berbondong-bondong, alhamdulillah. Kita mungkin nggak bisa, tapi kita melok senang, alhamdulillah. Musallanya makmur dan seterusnya. Lanjut cerita, nanti ngurus. Ini lampu dari siapa? Masya Allah. Alasannya datang. Ini sih asli sama sampo. Mana jawabannya? Sing ngurung kan sing isor ini, sama yang isor ini. Yang belum kan yang bawah. Jangan lihat, nomor di sini gua. Karpet cocok ini. Yang tadi itu kasih nasihat. Mudah-mudahan campur berkah. Kalau Kanjeng Nabi diurus nih. Itu lampu ini siapa? Padahal kerasnya lampu. Tapi setiap kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia itu kalau tidak kehendak Allah tidak mungkin bisa. Ya mungkin. Kalau tidak barakah tidak mungkin bisa masuk. Jadi semua kebaikan atas izin Allah, dan setiap kebaikan yang menggunakan dana itu adalah dana yang memang disisihkan oleh Allah Ta'ala untuk rumahnya Allah. Dijawab, ya Rasulullah, itu milik Tamim Ad-Dari. Rasulullah langsung spontan mendoakan, ya Allah, seperti sahabat Tuhan, ya Allah, terangi kuburan sebagaimana Engkau telah terangi kuburan Tamim, sebagaimana Tamim telah menerangi masjidku. Kalau seandainya
Rasulullah datang di tengah-tengah kita melihat, Masya Allah, cahaya yang ada di musola ini. Kira-kira doanya seperti apa? Allah Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kita terima mudah-mudahan masuk dalam amal jariyah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saat ini kita sudah mulai masuk bulan yang namanya bulan Sya'ban atau Februari? Februari atau Sya'ban? Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diapit antara Rajab kali Ramadan. Bahkan bulan Sya'ban ini Rasulullah menyebutkan bulan yang sering-sering dilalaikan oleh manusia. Karena memang tidak ada keterangan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Yang ada keterangan tentang Ramadan, yang ada tentang 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kali bulan Rajab. Bulan Sya'ban tidak ada. Tapi kalau kita lihat di beberapa kitab-kitab sirah, paling banyak bulan yang digunakan untuk puasa adalah bulan Sya'ban. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu matur, "Mali Arab tasumu fi syahrin min asy-syuhuri ma sumta fi Sya'ban ya Rasulullah." Bulan ini ngertos panjenengan setiap datang bulan Sya'ban niki bulan sing paling kathah jenengan berpuasa. Artinya Rasulullah ingin mengenalkan jati diri bulan Sya'ban. Buktinya beliau siap untuk menjadi qudwah hasanah bagi umat, terkhusus bulan Sya'ban, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Lalu kemudian Rasul bersabda, "Hada awda syahrun yaghfalun nasu anhu." Ini adalah bulan yang sering-sering dilalaikan oleh manusia, baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan. Rajab bulan istighfar, semangat ibadah. Ramadan bulan Quran, semangat untuk baca Quran. Rajab karena bobo, tidak ada apa-apa. Sehingga Rasulullah sebelum mengutarakan keutamaannya langsung praktek dengan amaliyah, di antara amaliyah hingga menikah mengerjakan puasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, "Shallu ala Nabi Muhammad." Baina Rajab wa Mudhar wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shahid. Di bulan ini 30 hari, bulan pengangkatan amal. Atas pengangkatan amal, kalau di sekolah itu dikoreksi sama gurunya. Nah, ini bulan pengangkatan amal, khusus di bulan Rajab dan umumnya di bulan-bulan yang lainnya, tapi secara khusus bulan ini karena manusia banyak melalaikan. Sehingga Rasulullah dawuh, hati-hati dengan bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban bulan di mana amal kita akan diangkat oleh Allah, dan aku senang, kata Rasul, fa'uhibbu, aku cinta, an yurfa amali, amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Bagi yang mampu puasa, silakanlah puasa. Bagi yang mampu, carilah amal-amal taat yang lainnya. Yang jelas, ayo kita jadikan bulan Sya'ban bulan yang istimewa, bulan yang tidak kita lupakan untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Rajab kita berkah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Sya'ban kita tetap berkah, dan insyaallah sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
tutup 5 menit 10 menit terakhir. Bener siap ya sampai jam 9. Jangan neco lenggak tuh saya. Pengangkatan amal itu ada beberapa sistem. Ada yang pengangkatan amal itu harian, ada yang pengangkatan amal itu mingguan, ada yang pengangkatan amal tahunan. Bisa dilanjut? Harian jenengan fokus ketika subuh dan asar dan waktu duhur. Ulangi mana? Subuh, kemudian apa? Asar, kemudian apa? Duhur. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jenis beberapa malaikat, di antara ada malaikat tugasnya turun itu ketika datang subuh. Selesai subuh naik. Maaf, datang ketika waktu subuh. Dan Allah Ta'ala juga menciptakan malaikat datangnya ketika waktu asar. Jadi kalau bahasa pabrik namanya apa? Sip-sipan. Yang datang di waktu subuh standby sampai waktu asar. Kemudian waktu asar naik turun malaikat yang datang di waktu asar standby sampai waktu subuh. 24 jam kita dikawal oleh malaikat. Malaikat apa ini? Raqib, malaikat dikawal. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita jangan jadi hamba itu yang terkait dengan waktu dan tempat. Nek gak Ramadan gak ibadah, yang dugi. Mudah-mudahan bukan dugi. Nek gak Rajab gak ibadah. Jangan terkait tentang tempat, waktu, dan juga jangan terkait tentang tempat. Nek musolane gak apik gak gelem musola. Nek gak ning masjid gak mau ibadah, nek gak ning musola gak mau ibadah, nek gak ning Allah tidak terkait tentang waktu dan tempat, karena tempat ciptaan Allah dan waktu ciptaan Allah. Allah bisa memasukkan surga bagi orang yang paling maksiat sekelas zina dengan seceguk air, dan Allah siap memasukkan surga bagi orang ketika berjalan-jalan menghindarkan satu duri. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang malaikat datang hari ini, saat ini, terjadi sholat subuh. Fayajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asar. Sholat fajar tiba, sholat asar tiba. Kemudian apa tujuannya? Mengangkat amal-amal yang kita kerjakan tadi di malam hari, kemudian diangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasaluhum rabbuhum, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, min aina jitum, dari mana kalian? Dijawab, saking musola al-ikhlas. Musolanya hanya Gusti. Fayasaluhum rabbuhum, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, min aina jitum, dari mana kalian? Dijawab, saya dari kaum fulan, saya dari kelompok fulan. Lagi apa mereka? Dijawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Setiap kali saya turun, saya dapati mereka sholat. Setiap kali saya naik, saya dapati mereka sholat. Itu pertama kali yang diinfokan oleh malaikat. Padahal aktivitas sebelum subuh yang dilakukan dan aktivitas sebelum asar juga banyak, tapi yang disebutkan oleh malaikat, indahnya malaikat, yang disebutkan tidak kejelekan dan tidak keburukan. Yang disodorkan kepada Allah adalah terakhir yang dia lihat dan terakhir yang dia ketahui.
mereka turun melihat sholat asar berjamaah, mereka naik melihat orangnya sholat subuh berjamaah. Artinya kemuliaan di antara kemuliaan sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkan subuh berjamaah dan asar berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang waktu zuhur. Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah sholat qobliyah zuhur, itu panjang, sangat panjang, dan itu memang disunahkan qobliyah zuhur. Arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun turfa abwabus sama. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 salam. Ini hadisnya. Itu merupakan amalan untuk membuka pintu langit.